Shalom everyone. Shalom. Shalom yang di rumah, yang di Facebook. Ya, nama saya Cornelius Ritiau. Kami dari Great Commission Gospel Ministry di Los Angeles, California. Great Commission artinya perintah amanat agung. Dan kami bersukacita bisa berkumpul kembali bersama-sama di sini, Bapak, Ibu, Saudara, kasih di rumah, di mana saja, yang melalui Facebook. Ya, hari ini adalah tanggal 21 Agustus tahun 2022. Terima kasih. Jadi kita sekali lagi akan belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Ya, saudara, aku tahu pada saat murid-murid bertanya dengan Tuhan Yesus, tolong beritahu pada kami apa tanda-tanda akhir zaman. Oke. Dan Tuhan Yesus jelaskan kepada murid-murid bahwa ada tanda-tanda akhir zaman. Kita tidak akan menjelaskan tanda-tanda itu. Jadi hanya satu hal yang saya bisa katakan, bahwa melihat kita punya keadaan di sekitar kita di bumi ini, kelihatannya kita sudah ada di akhir zaman, ya, sudah jelas sekali. Yang salah satu saya pikirkan, belum pernah terjadi satu wabah penyakit yang terjadi secara keseluruh duniaan gitu, yaitu pandemik, ya. Kita ditimpa seluruh dunia kena dengan wabah penyakit pandemik ini, COVID-19. Jadi sekarang ini kita akan belajar tentang judul yang akan saya ambil nanti, yaitu menurut Alkitab. Menurut Alkitab, bahwa di akhir zaman ini nanti kita akan lihat pelajarannya, yaitu tentang membicarakan soal generasi. Kita akan bicara soal generasi, yaitu generations di akhir zaman. Yang saya pelajari di Alkitab, paling sedikit ada 3 generasi. The other than the Bible, after I see in the Bible that at least there are 3 kinds of generations. 3 kinds. Number 1, the Antichrist generation. Say Antichrist. Yaitu Antikristus generasi. Number 2, the born again Christians generation. Lahir baru, Kristen lahir baru generasi. Nomor 3, the backslide atau apostasy, falling away generation. Bahasa Indonesia itu generasi murtad. Ada 3 generasi ini. Dan seperti biasanya saya tidak akan mengajarkan menurut otak-otak saya, pemikiran atau menganggap doang. Tapi kita akan selidiki menurut Alkitab tentang 3 generasi ini yang tercatat di Alkitab. So as usual, I'm not going to talk about according to my own opinions, because the Bible says my own opinion is not good anyway. So we're going to learn from the Bible, straight from the Bible, about these 3 generations. Okay? Let's pray. Bapak surga, terima kasih atas hari ini. Berkati firman-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu ini. Father, bless your words, bless us, your people, and bless me, your servant. In Jesus' name I pray. And everybody say, Amen. Amen. Let's just jump to generation number 1. Generasi nomor 1 kita akan lihat di layar, yaitu ini judulnya, judul, title, generasi akhir zaman, the last days generation or generations. Like I said earlier, there are 3 of them. Ada 3 macam generasi. Okay, kita lihat point number 1. Generasi nomor 1, generasi Antikristus, the Antichrist generation.
Kenapa saya katakan generasi? Karena ada banyak. Ada banyak menurut firman Tuhan yang bahkan sudah berkeliaran sebenarnya dalam dunia ini. Let's check 1 Yohanes 2 ayat 18, 1 John 2 verse 18. Dituliskan oleh Yohanes kepada jemaat Kristen, orang Kristen, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, katakan akan datang. Kata-kata akan diperhatikan ya. Dan sekarang, ini yang akan, seorang. Ya, tapi sekarang, telah akan dan telah berbeda ya. Telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, pernyataan ini dikatakan oleh Yohanes 2000 tahun lebih. More than 2000 years ago, John already said that there is gonna come the Antichrist. But there are so many already here, all over. Now, millions of, bahkan maybe billions of them, they're already here. I'll explain in a minute. Well, apa artinya anti-Kristus? Antichrist means that we are not fighting against Christ. Antikristus bukan berarti kita berantem bersama Tuhan Yesus. Orang anti kita berkelahi, bukan. Antikristus artinya in replacement of Jesus. Kita menggantikan Tuhan Yesus dengan hal-hal lain. Mau itu apa saja hal-hal lain. Anti artinya menggantikan, mereplace Jesus with other thing. That's what it means, Antichrist. Artinya tidak kita berkelahi atau bergontok-gontokan dengan Tuhan, tapi menggantikan Tuhan Yesus Kristus, termasuk iman kita, bukan kepada Tuhan Yesus, tapi kita menjadi semacam, saya selalu jelaskan, menjadi sosial lah gitu. Kita bergantung pada how much that we can do, our own or man can do. Nah, generasi ini adalah generasi sudah barang tentu yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun mereka tahu. Ya, tahu belum berarti kenal ya. Apalagi percaya ya. So, generasi ini mereka generasi mungkin mereka kenal tapi mereka tidak percaya, dalam arti kata tidak menggantungkan iman kepercayaan mereka kepada Kristus. Generasi ini. These generations, they know Jesus but they do not put their faith or their trust in Jesus. And the problem is there's so many of them throughout the world. That we're going to learn today. This is the hour. Johnson, ini adalah waktunya, inilah tandanya pada waktu ini bahwa benar-benar sudah hari terakhir. Saudara tahu bagi Tuhan 2000 tahun kayak 2 hari lalu ya. 2000 years we got just like 2 days ago, right? So John said that this is the signs that we are in already the last days. But there is this generations we call Antichrist, ada generasi Christ. Let's go to 1 John 2:22, 1 Yohanes 2:22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Antikristus dan sama dengan pendusta. So here we see, as I said before, the Antichrist, they know Jesus, they know, but they do not believe. They do not put their trust in Jesus. Even the Bible says they are liars. Mereka adalah pendusta. Betul? Katakan pendusta. Siapakah pendusta itu? Yaitu Antikristus. Termasuk dia punya kocok-kocoknya ya, yang tadi banyak sekali itu. Jadi this is a man. Antikristus adalah seorang, nanti kita pelajari. Dan juga dikatakan dia menolak, menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Saudara sampai berpikir ya, macam orang apa yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah? Banyak yang menyangkal ya. Dan ini juga termasuk golongan iblis. Karena iblis bawa pendusta. Kita lihat Revelation Wahyu 13 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut
bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ayat ini adalah menggambarkan antikristus. Dia keluar dari laut, nanti kita pelajari bahwa itu dari masyarakat, dari masa dia seorang pribadi. Dia akan keluar dengan macam-macam minat. Kita tidak mempelajari ini, cuma saya hanya kasih tahu Alkitab mengatakan ada loh antikristus. Tapi hari ini kita hanya mengatakan generasi, oke? Nanti next time kalau kita ada waktu saya akan jelaskan tentang ini lebih dalam lagi. Verse 2, ayat 2, Steven. Binatang keluar itu serupa dengan macan tutul, ini sifat-sifatnya, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, baca yang keras. Dan naga atau setan itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi antikristus ini dia adalah puppet, katakan puppet. Dia bonekanya setan, dan dikasih kuasa oleh setan, dikasih segala kekuasaan dan bahkan kekuatan dan tahta diberikan oleh setan. Jadi antikristus ini dia menyembah setan. Jadi saudara bisa bayangkan generasi ini generasi yang bagaimana? Generasi yang baik atau kurang baik? Karena kita pelajari bahwa antikristus ini dia dikepalai. Bukan, saya tidak mengatakan setan itu Tuhan ya, tapi dikepalai oleh setan sendiri. Jadi kalau Anda mau ikut jadi golongan ini silakan gitu. Saya hanya mengajarkan bahwa ada loh generasi seperti ini karena dikatakan oleh firman Tuhan ada banyak mereka gitu. Merupakan satu generasi. So why do I say these generations? Because the Bible says that there are many of them. Like throughout the world, we see these people. They don't believe that Jesus is the Son of God. They don't. And you know exactly what I'm talking about, right? So then go to the next verse. 2 John 1:2, 2 John 1:7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi kita tahu di sini. Jadi di sini kata-kata banyak, orang Jawa bilang banyak penyesat telah muncul ke mana? Ke seluruh dunia. Makanya tadi saya katakan di begini, Tuhan Yesus ditanya tanda-tandanya apa? Salah satunya ya ini. Kemana saudara dan saya pergi? Saya seorang penginjil, kami sudah keliling dunia. Kemana kami pergi? Mau di kota besar, mau di gunung, di tepi pantai, mau di kampung, di mana kami di mall-mall, kami bertemu muka dengan orang-orang seperti ini. Jadi tidak usah heran. Mereka tidak mengaku, they do not acknowledge Jesus as come in the flesh. They don't know, they don't believe even that. So we figure out, right? They already gone out into the world. Banyak, ya tidak? Ada banyak tidak? And they are all over the world. Maybe also they are in your neighborhood. We don't know. Barangkali di kita punya tetangga, kita akan lihat orang-orang semacam ini. Dan saya bisa tambahkan yang saya tahu, termasuk juga orang-orang ini yaitu golongan agama. Nah, kita tahu kenapa saya sebut agama, karena saya percaya bahwa agama sama Kristen itu berbeda. Kristen itu bukan agama. Christianity is not religion. Okay? Agama usaha manusia mencari Allah. Kristen usaha Allah mencari kita. Amin. Dan agama itu usaha manusia yang berdosa mencari Allah. Tapi kita Kristen, kita orang yang berdosa dicari oleh Allah, berbeda. Ya, saya katakan agama termasuk agama apa? Saudara sebut. Agama apa coba? Jangan takut. Yang tidak percaya bahwa Allah adalah Tuhan Yesus adalah anak Allah. Sebut apa? Muslim betul? Hindu, Buddha, Buddhist. How about Jehovah Witness? Ya, Jehovah Witness, Mormon. Bahkan Judaism. They don't believe. They reject Jesus. Atheist, how about atheism? Communist. Ya, orang agama ini. Artinya all the religions that do not believe in the Trinity,
they're not really actually a religion, they're cult. Cult artinya penyembah, semacam berhala dan penyembah manusia. So that is the difference between us Christians. We worship God. I mean, Trinity. God the Father, Son, and tiga, Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Agama yang saya sebutkan, mereka tidak percaya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi seperti saya katakan, Christianity bukan agama tapi personal relationship between you, me, and Jesus Christ. Itu Kristen. Hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan Yesus. Itu Christianity. Berarti kita tidak perlu rame-rame keroyokan di mana Anda sendiri berada dengan Tuhan itu besar. Pakai katakan. Jadi kita tidak usah repot-repotnya. Nah, jadi itu generasi pertama, generasi anti-Kristus, Antichrist generation. Is it in the Bible? Yes. Yeah, we just learned. They're all over the world. The Bible said there are billions maybe by now of them who rejects Jesus Christ. Nggak usah jauh-jauh, dia lihat aja di Amerika, okay? We're living in America and we see this every day. Di Amerika, yang orang bilang katanya negara Kristen. Kami sudah tinggal sini sudah 47 tahun lebih di Amerika dan kami sudah lihat orang di mata kepala sendiri. Amin. Jadi sudah di mana-mana. Kemana Anda pergi, kemana kita melayani, Anda akan bertemu muka dengan orang-orang ini. Keuntungan saya tidak suka berdebat dengan orang ini. Buat apa berdebat? Tapi saya memberitakan Injil. Berbeda. Orang berdebat dan memberitakan Injil berbeda ya. Jadi saya tidak suka berdebat. Nah, kita masuk point number 2. Point number 2, Stephen. Generasi Kristen lahir baru, betul? The born again Christian generation. Katakan born again. Born again. Well, I'm amazed. I talk with a lot of ministers, pastors. When we go to I say the born again, I was surprised that some people told me they don't believe that. Christian, pastor, saya nggak percaya itu lahir baru. Apa itu lahir baru? You know, the question is that biblical? Apakah itu alkitabiah berbicara tentang lahir baru? Jadi generasi ini merupakan generasi karena ternyata banyak di dunia ini, seluruh dunia orang-orang Kristen yang mengalami ini, betul? Mengalami kelahiran baru. Dan saya juga mengalami, seperti saya pernah share 2-3 minggu lalu, saya dulu ini jahat, saya bandit dulu. Saya besar in nightclub, I grew up in nightclub, I was a bandit, I was bad, I was a liar, I did things like the worldly people did. But then when I was 24 years old, God saved me. Dari saya diselamatkan dari hidup semacam itu dan sekarang saya menjadi hamba Tuhan. Nah, generasi lahir baru, the generation of born again, they were sinners. Mereka adalah orang-orang yang berdosa. Seperti saya bilang berkesaksian saya, tetapi orang-orang yang berdosa yang sudah bertobat. Tidak ada orang yang kudus, semua orang sudah berbuat dosa ya. Bahwa mereka bertobat dari dosa-dosanya dan sudah menerima Tuhan Yesus, bukan secara keluarga, bukan secara orang tua, bukan secara apapun juga. Mereka terima Tuhan Yesus secara pribadi. I confess it. I mean, privately I said, Lord Jesus, forgive me for all my sins and change my life and all that. Please save me. Jadi ini orang-orang yang mengatakan secara pribadi bahwa mereka adalah seorang yang berdosa dan minta pengampunan, bertobat, dan pada saat itu dirubah hidupnya. Kita lihat contoh Luke 5:32. Kenapa saya katakan mereka orang berdosa? Coba Luke. Tuhan Yesus berkata, ini Tuhan Yesus, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya apa? Mereka bertobat. Nah, jangan lupa Alkitab katakan semua orang telah berbuat dosa. Roma 3:23 ya. I don't have the verse. Roma 3:23 mengatakan semua orang nggak ada yang benar. Gitu. Artinya berdosa. Saya dulu one of them. Jadi percakapan tadi, generasi ini orang-orang yang mereka merasa Tuhan, aku ini orang yang berdosa dan aku perlu bertobat. Apa artinya bertobat? Bahasa Inggris katakan meaning the repentance means the change of mind.
Itu bertobat, merubah pikiran. Dulu aku nggak percaya Tuhan Yesus, dulu aku tidak suka Tuhan Yesus, dulu aku sama sekali tidak mau ada apa-apa dengan Tuhan Yesus. Sekarang aku rubah pikiran, the change of mind. The Bible says, Paul says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kita rubah secara akal budi. Kita mengerti, kita tahu, kita sadar bahwa saya seorang berdosa dan kita bertobat. Jadi saudaraku, dengan kata-kata lain saya akan mengatakan bahwa generasi ini yang mengatakan saya harus menjadi Kristen melalui pertobatan. Kalau Anda dan saya mau jadi seorang Kristen harus melalui pertobatan. Karena Tuhan Yesus katakan, aku mencari orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, kita katakan tidak ada satu orang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi kalau Anda mengatakan, oh saya nggak pernah berdosa, saudara cek lagi, oke? Tetapi tetap sekali lagi saya katakan bahwa menjadi seorang Kristen itu harus melalui pertobatan. Ketika Anda bertobat, Anda terima Tuhan Yesus, Anda menjadi lahir, born again. It has to be a personal repentance to become a Christian. Contoh, I said many times, John 1, 12, 13, ini contohnya bertobat. Tapi semua orang, mau beragama atau tidak ya, yang menerimanya yaitu Yesus diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau saudara bertobat, menerima Tuhan Yesus, saudara percaya dan menerima, diberi apa? Kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu artinya anak Allah ya, kita jadi orang Kristen. Ikut Tuhan Yesus. The next verse will explain, orang-orang yang diperanakan atau dilahirkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. That is what born again. Dilahirkan dari Allah. Dalam kata lain, kita tidak bisa merubah diri kita sendiri dari orang berdosa menjadi Kristen. Tidak bisa. Karena gereja tidak bisa mengkristenkan kita, betul? Sekolah Kristen, sekolah tinggi teologi bisa tidak mengkristenkan kita? Nggak bisa. Kita harus bertobat, terima Tuhan Yesus. Jadi kita dilahirkan bukan secara orang tua. Saya penginjil, saya sering di toko-toko, di pinggir jalan saya tanya orang, bagaimana kalian jadi Kristen? Mereka jawabnya aneh-aneh. Saya dari gereja ini. Oh, leluhur saya dari oma, dari opa. Semua kita sudah Kristen. Ada lagi bilang papa saya pendeta gitu. Padahal firman Tuhan bilang bukan lahir dari seorang laki-laki ya. Bukan darah dan daging, tapi lahir dari Allah. So this is the generations that is called, the Bible says, the born again. Dilahirkan kembali. Ya, dengan jalan buka hati, mengakui dosa dan terima Tuhan Yesus secara pribadi. Saya kasih contoh. Ada konversasi antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Nah, cerita ini bukan cerita dongeng. Cerita ini bukan cerita perumpamaan. Kenapa? Karena ada Nikodemus dan juga ada Tuhan Yesus. Kalau saudara belajar di Alkitab di mana ada nama disebutkan, berarti itu bukan dongeng. Bukan perumpamaan. Tapi true story. True story. Because it's talking that Jesus was there and Nicodemus was there. They're having a discussion conversation. Let's look at John 3:5-7. Dan saya mengatakan dari semua cerita ini, satu kata saya katakan bahwa Tuhan Yesus tidak bercanda. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak bercanda. Now, if you know Jesus, He never joked around. He never make a joke even. He meant what He said what He meant. Kita baca ya, ayat 5. Jawab Yesus ini kepada Nikodemus ya. Aku berkata kepadamu, itu Nikodemus, sesungguhnya, katakan sesungguhnya. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, yaitu Roh Kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, Tuhan Yesus bercanda tidak di sini? Tuhan Yesus tidak bercanda. Maka saya heran ada bapak pendeta, mereka debat dengan saya tidak suka debat. Dia bilang, Pak, saya nggak percaya. Apa itu lahir baru? Dari kandungan ibuku aku sudah jadi Kristen. Dari aku sudah dipilih katanya. Terus saya jawab, saya bilang, wow ya, Daud juga bilang yang sama. Daud bilang dari kandungan ibuku aku sudah berdosa. Jadi pilih aja yang mana Pak gitu.
Bapak yang dipilih Tuhan, Bapak yang berdosa gitu. Daud juga bilang hal yang sama. Dan juga saya bilang, kalau Bapak nggak percaya tentang lahir baru ya, robek aja ayat kita. Berani nggak Bapak? Oh ini Tuhan Yesus loh yang ngobrol. Amin. This is Jesus. They don't believe that. I said just read that Bible off. Your Bible, right? Take it off. So then you tell me there is no such a thing as born again, right? Jadi ternyata actually Jesus was really talking to Nicodemus. Next verse. Baca, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, baca yang keras, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. So kalau tadi katakan bukan dari kehendak seorang laki-laki, dari daging, tidak lahir dari darah dan daging. Kalau lahir dari daging adalah daging. Saudara tidak bisa lahir dari darah dan daging menjadi Kristen. Oke, lihat lagi. Menjadi Kristen bukan karena kita dilahirkan secara darah dan daging, tapi dari air. Air adalah lambang firman Tuhan ya, dan Roh Kudus. Itu lahir baru. Amin. Jangan sampai bilang, oh saya udah lahir baru. Kapan? Pokoknya harus dijelaskan. Oke, next verse. I like this one. Next verse. Janganlah engkau heran, ini berbicara kepada Nikodemus. Siapa Nikodemus? Dia adalah seorang Farisi. Seorang Farisi yang dia beribadah setiap hari, bahkan orang Farisi menerjemahkan Taurat. Dia sembahyang 5 kali sehari. Dia adalah seorang pemimpin orang Yahudi. Farisi pemimpin. Tapi dia datang kepada Tuhan Yesus, kena batunya lah, orang Jakarta bilang. Ditantang oleh Tuhan Yesus, baca yang keras. Jangan kau heran, karena aku Yesus berkata kepada kamu harus, katakan harus. Dan kebalik. Tuhan Yesus nggak bercanda gitu. Nah, kalau dia ngomong sama saya waktu saya naik, ya aku orang berdosa ya, aku orang yang aku lumrah lah kalau Tuhan Yesus bilang, Cornelius, kamu harus bertobat ya, betul. Tapi kalau Nikodemus, pemimpin agama, firman Tuhan mengatakan seorang pemimpin agama Yahudi, Judaism. Nah Tuhan Yesus katakan, kalau secara manusiawi ya, manusiawi, Yakobus ke situ. Nikodemus ini sudah, deket sama surga gitu. Udah nempel lah sama surga, udah tinggal buka pintu masuk gitu. Secara religion, secara agama. Nah dia orang agama, pemimpin agama, tapi Tuhan Yesus bilang, kamu gak akan masuk ke dalam kerajaanku, kecuali kamu harus dirubah, dilahirkan kembali di dalam Roh Kudus. Ada amin, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Jadi kita ke gereja barangkali seminggu sekali ya itu. We go just once a week probably on Sunday. Untungan juga kalau di Amerika ini perhatikannya habis pandemik orang juga perhitungan mau gereja takut-takut masih takut. Nikodemus setiap hari setiap hari dia ada di boleh katakan gereja ya, dan dia berdoa sekali 5 kali sehari. Dia seorang Farisi, tetap dia pemimpin, tetap Tuhan Yesus mengatakan kamu harus dilahirkan kembali. Oke. In comparison, Nicodemus with us. Kalau dibandingkan Nicodemus sama kita, kira-kira siapa yang perlu dilahirkan kembali lebih dari Nicodemus? Ya? Ini orang secara agama udah bagus banget, tapi Tuhan Yesus pernah berkata kalau hidupmu tidak melebihi Nikodemus, oke, kamu gak akan masuk surga gitu. Tidak akan melihat dan masuk surga. Tuhan Yesus pernah ngomong gitu dari pelajaran lainnya. So, Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus, I like this one. You, Nicodemus, must be born again. In other words, Jesus said, if you want to go to my kingdom, you must. There's no other way. You must be born again by the Holy Spirit. Jadi, ini adalah setelah kesaksian Tuhan Yesus Nikodemus, jadi kita ada satu generasi banyak orang-orang macam seperti saya. Saya dilahirkan, ayah saya seorang Kristen. Saya pikir saya Kristen walaupun saya besar di negeri. Tapi terakhir satu kali tahun 72, istri saya saksi, saya bertobat. Saya menerima Tuhan secara pribadi. Jadi ada generasi ini, lahir baru generasi. Itu generasi 2 Corinthians 5:17, ada ini generasi yaitu a new creation.
Ciptaan baru. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi lahir baru seperti bayi ini adalah generasi ciptaan baru yang diciptakan kembali, yang bukan kedagingan tapi ke rohanian. Apa yang lahir dari roh adalah roh kecil. Jadi secara rohani kita adalah generasi yang sudah diubah oleh kuasa Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Itulah generasi born again. Jadi kalau Anda di rumah belum pernah mengaku dosa, buka hati terima Tuhan Yesus, dan dirubah hidup, Anda belum menjadi orang Kristen. Sekali lagi, Anda belum menjadi orang Kristen. If you never open your heart and receive Jesus, confess all your sins, I'm a sinner, I need you, Lord, forgive me all that, you are not Christian yet. You are not a new Christian. You still in the old you. Masih manusia yang lama yang hidup dengan hawa nafsu. Dan ini juga adalah nanti generasi ini, mereka generasi yang dirubah. Saya kasih hidup saya contoh, gue arogan. Saya dulu seorang naikot, saya nggak kenal apa, dirubah. Bukan hanya saja menjadi ciptaan baru, tapi saya dirubah menjadi pemberita Injil. Katakan pemberita Injil. Kita orang-orang yang lahir baru ini saking kita dekat dengan Tuhan, kita patuh kepada Tuhan, kita menjadi pemberita Injil. We not just become a new creation, but we become the preacher of the gospel. Amen? Amen. Jadi kita lihat Matthew 24:13-14. Kita lihat di sini. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, ini banyak pendeta-pendeta bilang selamat ini masuk surga. Bukan. Matius 24 itu tentang di akhir zaman. Ada gempa bumi, ada perang, ada pestilences, ada pembunuhan, sebagainya. Ini selamat dari segala malapetaka dunia yang kita alami. Itu selamat karena kita bertahan. Nah, saudara dan saya tidak bisa bertahan kalau roh Allah tidak ada dalamnya. We are make it strong because of the Holy Spirit. That's why the Bible says, greater is He in me than all the Spirit. Lebih besar Dia yang dalam kita daripada apa yang di luar ini. Jadi hanya orang-orang yang lahir baru, ini saya percaya, ini saya tahu, karena mereka punya kekuatan dari Tuhan. Karena mereka sudah dilahirkan kembali dan diciptakan kembali dari baru. Kalau enggak, Anda dan saya enggak kuat. Bukti, saya sudah lihat, saya enggak mau masuk sini. Kami di Amerika ini, orang-orang gara-gara COVID-19 aja takut ke gereja. Takut mati karena COVID, betul? Jadi, kita bertanya, apa benar orang-orang yang percaya ayat mengatakan lebih besar Dia, Roh Kudus dalam kita daripada roh-roh ini? COVID kan roh penyakit juga ya? Besar mana COVID sama Roh Kudus? Roh Kudus. Jadi kalau Anda sudah dilahirkan dalam roh, kita tidak akan takut. Ayat 14, the 14. These people there. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi saksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Jadi orang-orang yang lahir baru, yang dia tidak takut dengan segala macam hal terjadi di akhir zaman ini, mereka adalah orang yang bertahan dari semuanya. Dan mereka disiapkan untuk memberitakan Injil kemana? Seluruh dunia. Ya, I've been not arrogant, I've been around the world with my family. Kami sudah keliling memberitakan Injil dengan anak-anak. Karena kita bukan dipaksa dan terpaksa. Betul? Karena kita tahu hidup kita sudah dikontrol oleh Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Jadi Cornelius yang lama itu bukan Cornelius lagi. Sekarang Cornelius yang sudah dirubah oleh Roh Kudus dan melakukan seperti Tuhan katakan, kamu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima apa? Kuasa menjadi apa? Saksiku di mana? Yerusalem, seluruh Judea, Samaria sampai ujung. Nah, ini dia, makanya kita akan memberitakan Injil ke buka bumi ini seluruh dunia. Jadi kesaksian bagi semua bangsa. Jadi saudara tahu, kalau saudara belum pernah mengalami lahir baru, jangan beritakan Injil. Bukan saya bilang bahaya, bukan. Enggak apa itu ya, enggak mampan lagi, enggak gimana ya. Mungkin karena saudara belajarkan, orang suruh saya, seperti saya katakan tadi, saudaraku. Kalau saudara cinta Tuhan lahir baru, saudara tidak akan dipaksa, saudara akan berbicara kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Amin. Jadi saya juga heran banyak gereja-gereja mereka bilang saya orang beriman. Saya pernah ngobrol sama orang Kristen. Dia bilang, Cornelius,
Saya seorang beriman. Are you man of faith? Tanya saya, oh ya, are you? Yeah, I'm a man of faith. Saya ngobrol sama dia 2 jam. He never shared his faith. He shared his problem, his issue. Di utangnya lah, ini segala istri, keluarga. Saya bilang 2 jam, saya suka dengar, saya suka ngobrol. Saya bilang, kamu tuh bukan orang beriman. Bukan. Kalau kamu orang beriman, kamu akan share apa? If you're a man of faith, you will share your faith. But you talking with me for 2 hours and you share your issues. Don't share your issues because I have my own. Jangan share kamu punya masalah, saya juga punya masalah gitu ya. Jangan pikir, wah pendeta itu perfect. Tidak ada pendeta perfect ya. Kita hanya diampuni oleh Tuhan, amin. Jadi inilah generasi yang saya tahu karena saya alami setelah saya dirubah hidup saya hampir 50 tahun yang lalu. Saya pergi langsung beritakan Injil. Ada generasi ini. Ada juga ada banyak kita yang membuat lakukan, amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan katakan, this is also the generation of fishermen, penjala manusia. Orang-orang ikut Tuhan Yesus. Let's go to Mark 1:7. Ini generasi ada banyak. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan Yesus berbicara dengan Petrus. Waktu dia panggil murid pertama, ada Andreas, Tuhan Yesus katakan, now come and follow me and I will make you what? Fishers of men. Betul tidak? Come, follow me, Jesus said, and I will make you to become his man. Nah, tadi saya katakan saudara memberitakan Injil, jangan dengan kekuatan sendiri. Oh, saya tahu Alkitab, saya pergi. Yang menciptakan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memilih kita. Kalau lahir baru, sekarang Tuhan Yesus bilang, I pick you, I chose you. But now you go, I will make you. Katakan, I will make you. I will make you. Tuhan Yesus yang membuat kita menjadi penjala manusia. Saudara pernah menjala manusia? Amin. Pernah keluar dari gereja, saudara ada piknik di pinggir pantai, ya kemana-mana, ke mall-mall ya gitu ya. Kemana lagi ada apa aja? Saudara pernah di luar gereja ya? Saudara memberitakan Injil. Cek. Pak Rito jangan nyindir saya dong. Nah, saya cuma nanya, kan nanya nggak berdosa ya. Saya nggak tanya gitu. Atau jangan pernah tanya, apakah Anda merasa terbeban? Beritakan Injil kepada mungkin kita punya saudara ya, kayak tante, om, oma, opa, mama. Apakah Anda merasa terbeban? Gitu? Nah, itulah orang-orang yang sudah lahir baru, Oke, that's enough for that. Nah, poin terakhir, last point, number 3. Let's see go number 3. Generasi murtad. Oh, Bapak jangan ngomong tentang murtad dong, kan gak enak. No, saya katakan bahwa generasi ini ada dan dikatakan oleh Alkitab. Saya tidak akan berbicara di belakang mimbar ini segala sesuatu yang tidak tertulis di Alkitab. Dalam arti kata, saya tidak suka memfabrikasikan khotbah. Ngerti? Yang mana zaman-zaman sekarang orang asal ngarang aja, maka tidak. Saya tidak suka memfabrikasikan firman Tuhan. Karena bahaya, tidak boleh ditambah dan tidak boleh kurang. Nah, Anda mungkin bertanya, Pak, apa itu generasi murtad? Saya akan jelaskan. Ada tidak dalam Alkitab? Ada. Kita mulai dari baca Hebrew 6, Ibrani 64, dituliskan di Alkitab. Kita tidak pernah tahu siapa penulis Ibrani, tapi dituliskan untuk orang-orang Ibrani. Namanya saya buku Ibrani. Sebab mereka yang pernah diterangi, katakan diterangi. Diterangi itu artinya bukan bertobat. Hanya diterangi. Ya, seperti tadi anak kami Andrew khotbah, kami tadi kunjungi dia. Luar biasa khotbah tentang gereja. Mereka banyak yang senang orang-orang. Wah, Andrew, orang-orang bule, gereja bule. Andrew, wah luar biasa, senang tentang gereja, tentang community, mereka senang. Tapi harus menuntut pertobatan untuk dalam perkumpulan gereja, betul. Jadi walaupun kita mendengar firman yang bagus, kita senang, belum tentu kita bertobat. Nah, ini kata-kata tadi diterangi gitu. Mereka pernah terangi, ini orang-orang gereja, watch. Bukan hatinya, terang hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, ya. Dan yang pernah mendapat bagian sekedar menikmati bagian dalam Roh Kudus, next verse 5. Dan yang mengecap atau hanya menikmati firman yang baik, berarti mereka ke gereja dong, ya tidak? Orang-orang
masuk gereja lah gitu. Firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Jadi dari ayat 4 sampai 5 kita pikir, wah ini hebat nih orang-orang nih di gereja, dia menikmati firman Tuhan, karunia-karunia dunia yang akan datang dan sebagainya. Wah enak nih, gerjanya pasti bagus nih karena orang semua senang. Nanti, tetapi kita lupa kata-katanya hanya diterangi. It's only if we enlighten. Like Andrew this morning, everybody's happy. Wow, such a beautiful message. But it's only make you happy, feeling good, enlightened. But what happened to the next verse? Tidak cukup hanya kita disenangi. Verse 6. Namun, di-smash langsung nih. Namun yang apa? Murtad lagi. Tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian hingga mereka apa? Bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah Tuhan Yesus bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ingat dipakai kata bertobat. Dari tadi saya katakan mereka senang telinga dengan firman Tuhan, di hati mereka senang, tapi tidak pernah mengambil keputusan untuk bertobat dari dosa. Ingat, mereka semua ini ada di dalam gereja. Jadi orang bertanya, Pak Rika mengajarkan kami orang Kristen bisa murtad ya? No, saya tidak bilang orang Kristen bisa murtad, tidak. Oke? Yang murtad tadi orang ke gereja, berarti saya katakan orang yang masuk gereja belum tentu dia adalah born again, lahir baru Kristen gitu. Makanya mereka banyak yang murtad. Murtad artinya bukan pindah agama. Murtad artinya mereka tadinya dengar diserangi, mereka nyangkal. Bahasa Inggris kata abandon their faith. Mereka apostasy, backslide. Ya mereka bilang, dulunya senang-senang, makin lama khotbahnya makin keras. Aduh, dadaku sampai jantungku, aku nggak mau dengar lagi, aku minggat. Pernah lihat itu? Ya. Ini Pak Ritio nih, waduh, kalau dengar apa itu enak di hati. Pak Ritio kata, aduh, aku nggak mau lagi Pak. Atau Bapak nggak usah diundang lagi ya. Saya pernah alami itu. Gereja. Kan gereja bukan Tuhan. Gereja itu apa? Manusia. Amin. Manusia semua gereja. Oh, saya mau gereja supaya saya masuk surga. Nggak ada ayatnya. Sorry. Nggak ada ayatnya mau gereja masuk surga. Jadi Hebrews 6:4-6. This a bunch of people. Stay there for a minute, Steve, please, if you want. This is talking about Christianity generation. Okay? Churchianity, generasi orang gereja. Oke. Ada bedanya Churchianity generation and Christianity generation. Kalau Churchianity generation, generasi orang-orang gereja. Tapi ada Kristen generasi berbeda. Orang Kristen generasi yang saya terangkan tadi, orang-orang Kristen yang sudah bertobat dan dilahirkan. Dua group of people. Nah, yang mana Pak yang murtad? Yang Churchianity. Nanti, yang menjadi generasi gereja. Generasi gereja. Mereka bisa murtad. Karena mereka hanya diterangi, mereka senang, wah musiknya bagus ya, gitu sebagainya. Tapi tidak pernah bertobat. Jadi banyak yang murtad. Makanya Tuhan Yesus bilang, nanti kita lihat ya, di Lukas 8:13, Lukas 8:13. Tuhan Yesus. Yang jatuh di tanah berbatu-batu itu ialah orang-orang yang setelah mendengar firman itu. Amin. Senang setelah dia dengar, dia apa? Menerimanya dengan apa? Gembira. Jadi emosi dia. Waduh, tadi pagi lah saya berjalan. Wah, senang banget, bagus firman, senang. Waduh, aku senang dengan dia. Tetapi mereka itu tidak berakar. Karena iman timbul dari mendengar firman. Mereka tidak masuk di benar berakar dalam iman. Mereka percaya berapa lama? Sebentar saja. Dan dalam masa apa? Pencobatan apa? Ini Tuhan Yesus, Bapak. Jadi Bapak bilang, Pak jangan ngobrol tentang murtad, kan itu gak enak. Loh, Tuhan Yesus ngomong. Halo, Tuhan Yesus, ini orang-orang yang ke Churchianity, orang generasi gereja, mereka punya hati itu tergantung dari firman. Kalau pembawa firmannya enak di telinganya, aduh enak, gue senang. Senangnya bukan sama Tuhan Yesus, senangnya sama orangnya. Karena kalau ada orang lain yang membawa firman Tuhan yang hati nggak senang, dia nggak senang orangnya, kan Tuhan Yesus sih nggak berbeda gitu ya. Halo, bicara Tuhan Yesus ngerti kan ini? Jadi
Jangan saudara pikir, wah Pak, orang lahir baru bisa murtad. Karena bisa ngerti sekarang ya. Apalagi orang bilang orang lahir baru bisa masuk neraka. Aduh, kasihan banget. Dari mana ya belajarnya nih? Masa orang udah lahir baru disegel bisa kehilangan keselamatan? Yang murtad ya, mungkin nggak bisa. Karena dia betul-betul sudah lahir baru bertobat dan disegel di materi oleh siapa? Roh Kudus. Jadi ini ada orang-orang yang masuk gereja, aduh aku senang. Hanya diterangi. Hatinya senang. Wah enak. Tapi lama-lama dia bosan. Gitu. Tadi saya sempat berbicara dengan satu ibu juga begitu, dia kesel ya. Dan dia keluar. Nggak kuat dengan orang-orang ngomongnya ya sembarangan gitu dalam gereja. Ya, you know what I mean, oke? Jadi dia ini waktu ada masa pencobaan, misalnya COVID-19, belum? Kalian merasa tergoncang kan dari gereja-gereja? Saya berani dulu bahwa dulu Pak, kita sebelum COVID penuh gereja ini. Sekarang setelah COVID ambiar. Tuh. Kelihatan kan bedanya tidak? Pak, dulu kita ramai, tapi setelah pandemi ini udah mulai enakan, nggak usah pakai masker. Sekarang mana orang-orang ini? Gitu. Tetap belum muncul. Amin. Saya katakan tadi, orang yang sudah lahir baru, dia hatinya tidak akan terlepas dari Tuhan Yesus. Amin. Orang lahir baru sifatnya dia rindu menyembah Tuhan. Dia rindu menyembah dan juga dia rindu melayani. If you are born again, you are longing to worship Jesus. COVID or not COVID, amen? Amen. You're longing to serve Jesus, but also you are longing to serve Jesus. Because why? You love Him. Right? You love so much and then baik tidak baik waktunya, aku akan apa? Memberitakan. COVID atau tidak COVID, betul? just like that. Okay, I'm gonna go keep moving. 1 Timothy 4:1 and 2. Tadi kita lihat Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa akan adanya di hari terakhir ini ada apa? Murtad, orang-orang dari buku Ibrani katakan orang ini masuk gereja, mereka menikmati bahwa apa karunia-karunia mendatang, kalau tidak salah Alkitab firman yang bagus, mereka menikmati, tapi tetap mereka tiba-tiba apa? Murtad. Namun mereka murtad. Nah, Tuhan Yesus juga bilang begitu. Pertama senang-senang, tiba-tiba ada pencobaan, mereka murtad. Nah sekarang penulis Ibrani mengatakan adanya murtad, Tuhan Yesus mengatakan adanya murtad. Sekarang saya tanya, Roh Kudus mengatakan tidak adanya murtad. Kita baca ayatnya. 1 Timothy 4:1 and 2. Baca yang keras. Tetapi roh, itu Roh Kudus dengan tegas, katakan dengan tegas, mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian atau hari terakhir ada orang yang akan apa? Murtad. Tahu kalau sifatnya orang murtad dia bagaimana? Baca. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Seperti saya katakan tadi, orang-orang yang murtad mereka tidak suka dengan firman Tuhan yang berbobot. Mereka tidak suka mendengar firman Tuhan yang benar. Mereka tidak suka. Sehingga mereka murtad lagi. Ini jelas kan? Ini Roh Kudus. Mereka mengikuti pengajaran penyesat. Apa pengajaran penyesat? Orang-orang yang di mimbar ini hanya menyenangkan hati manusia. Saya katakan tadi, ada orang di mimbar ini bilang kalian bisa kehilangan keselamatan walaupun sudah lahir baru. Kasih saya ayatnya di mana? Bapak Ibu di rumah sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa satu saat saya sudah lahir baru, bertobat dengan Tuhan Yesus, saya akan bisa kehilangan keselamatan saya. Oke, dengan segala macam hal, tolong kasih saya tahu ayatnya di mana. Saya tanya boleh ya? Pernahkah Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa saya akan kehilangan keselamatan saya? Kalau Anda ketemukan ayatnya katakan Tuhan Yesus bilang, saya akan kehilangan keselamatan saya percaya Anda. Tapi kalau tidak ada ayatnya, berarti Anda penyesat. Amin? Anda penyesat, Anda termasuk dari golongan orang-orang ini. Ngerti? Roh Kudus bilang apa? Mereka menjadi murtad dan mengikut pengajaran roh-roh apa? Roh penyesat dan ajaran setan-setan. Hati-hati, Bapak Ibu. Saya tidak suka menyindir, tapi saya kasih tahu yang benar berdasarkan fakta firman Tuhan. Ada toh orang-orang yang murtad, yang masuk gereja, bahkan menjadi pendeta, saya tidak tahu.
posisi Anda di mana, mereka melayani mungkin dan sebagainya, tapi akhirnya mereka murtad ikut penyesatan. Banyak sosial media, banyak. Saya taruh di postingan saya, Bapak lihat, saya punya Facebook Cornelius Ritial. Ini tanda-tanda akhir zaman tidak? Ya. Halo. Oke, hati-hati. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan ada yang murtad, penulis Ibrani katakan ada murtad, sekarang Roh Kudus sendiri mengatakan ada yang murtad, kira-kira terjadi tidak? Ya. Jangankan 3, 2 saja saksi mereka benar, ya ada benar. So Jesus says the same thing. The writer of Hebrews, we don't know who, he wrote there's gonna be a backslide, apostasy, and now we will learn that the Holy Spirit is saying the same thing in these last days. Wow. So, you know what? This become a generation. People, backslide generation. Generasi Murtad. wow. Bapak jangan nyindir saya dong. I just tell you what the Bible says. Saya tidak ngarang-ngarang Alkitab. Saya bukan penulis Alkitab. Saya murid Alkitab. Amin. Ya. Dan yang luar biasa di sini dikatakan, ditulis oleh Timotius bahwa in the latter days, artinya di hari-hari terakhir di mana kita ada, mereka, some will abandon their faith. Mereka akan tinggalkan iman. Memang nggak pernah ada iman sebenarnya sih. Mereka mengikuti pengajaran setan-setan. Bayangkan, hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan di mimbar. Ngomongnya saya nggak mau masuk ke situ, tersinggung Anda. Dan mereka akan mengikuti pengajaran setan-setan yang mengajarkan segala macam di dunia ini, yaitu apa? Setan itu siapa? Bapak apa? Pendusta. Jadi pendusta artinya penyesat. Oke. 1 John 2:18-19. We need to read. The first two. Dan juga oleh tipu daya pendusta-pendusta atau penyesat yang hati nuraninya memakai cap mereka. Kemarin kita belajar tentang hati nurani. You know, Bapak Ibu, kalau Anda dan saya, ini saya lihat tipe-tipe orang yang murtad, tipe-tipe orang yang lari dari iman, yaitu hati nurani mereka memakai cap setan-setan. Dan mereka otomatis menjadi apa? Tipu daya dari pendusta. Nah, kita dasaran juga penipu. Saya dulu sebelum bertobat saya penipu. Ya sudah. Bapak saya hamba Tuhan, saya tipu waktu saya besar di nightclub. Amin. Nah, sekarang saya sudah lahir baru, masa saya mau kembali ke situ lagi? Nggak mungkin tuh. Mungkin saya mau juga, tapi mungkin Tuhan nggak izinkan, karena Tuhan Yesus bilang tidak ada satu orang pun yang bisa merampas kamu dari tanganku. Ada apa? Haleluya. Kamu ada di tangan Bapakku, nggak ada lagi orang apapun bisa rampas kamu. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Allah dari kita. Maut apa segala malaikat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nggak bisa. Jadi saudara nggak bisa bilang saya Farito, nanti Bapak satu kali akan murtad. Aduh. Pak, jangan ngomong gitu dong di mimbar. Mungkin nanti itu kembali kepada Bapak sendiri atau Ibu. Amin. Saya orangnya pernah penjahat. Jadi kalau orang ngomong saya kembalikan gitu, karena saya tahu apa yang jahat, saya tahu penipu apa, saya tahu. Saya besar sebagai itu. Ya bukan saya bangga, saya bisa kasih tahu bahwa saya pernah jadi penipu besar sebelum saya bertobat. Dari umur 13, dari SD lah sampai umur 24 saya bertobat, hampir 50 tahun yang lalu. Karena bulan depan ini saya akan umur 74. Yeay, 74 ya, lama juga ya. Saya bertobat umur 24. Jadi orang, baca ini, 1 John 2:18. Anak-anakku, waktu itu adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu. Kita udah baca ini tadi ya. Ditulis dari buku. But what I'm trying to say is, if you backslide, you become an apostate, there's a tendency you will become the Antichrist. That's right. Bahasa Indonesia. Kalau Anda belum pernah mengalami sungguh-sungguh bertobat, lahir baru dan dirubah jadi ciptaan baru, Anda lari dari itu, Anda murtad, Anda bisa menjadi seorang antikristus. Saya jelaskan. Kenapa? Karena seorang murtad, antikristus, maksudnya antikristus berarti mereka
menggantikan Tuhan Yesus dengan hal lain. Nah, kalau orang murtad, mereka meninggalkan. Ngerti? Iya. Artinya orang murtad mengatakan kita nggak perlu Tuhan Yesus. Nggak mau saya bertobat. Nah, antikristus orang yang dia sama sekali, tadi kita sudah bahas, tidak mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi saudara hati-hati, bisa menjadi seorang antikristus. Nah, kita akan lihat ini Matius 24. Tuhan Yesus juga bilang hal yang sama. Verse 19, we read verse 19 still, sorry. Memang mereka berasal dari antara kita. Mereka berasal dari antara kita. Tetap. Ini orang-orang Kristen. Yohanes mereka dulu ada di kita nih. Kan surat Yohanes untuk orang Kristen. Dulu mereka ada persekutuan doa, ya, ibadah, malam doa, gitu segala macam. Ini Yohanes yang tulis, bukan saya. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak, katakan, sungguh-sungguh termasuk pada kita. Baca yang keras. Sebab jika mereka sungguh-sungguh, Anda katakan sungguh-sungguh. Kalau mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama dengan kita. Tetapi hal itu supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kata-kata sungguh-sungguh diulang-ulang. 3 kali. The truly, bahasa Inggris, is that right? Yeah. They did not really belong to us. They not really belong to us. One more time. They never not belong to us. If you are belong to us, this is not the churchianity, but this is what? The Christianity. If you are real, if you are belong to us, you will never go away. Right. Apa ada rumah dengar ya? Kalau Anda ada sungguh-sungguh dalam satu persekutuan kekristenan, bukan kegerejaan, dalam sungguh-sungguh Anda dan saya tidak akan lari dari itu. Bagaimana kita bisa murtad? Kita gak lari. Orang yang lari yang murtad. Amin. Dengan iman. Jadi jangan bilang, oh kita semua bisa murtad, Pak. Jadi Anda juga bilang, Pak, gereja gak mungkin orang bisa murtad. Baru kita baca ayatnya. Mereka gak sungguh-sungguh. Ya. Saya tanya Bapak Ibu, Anda sungguh-sungguh menjadi Kristen, apa hanya ikut-ikutan? See? Kalau sungguh-sungguh tidak akan lari dari kita. Ini bukan saya yang ngomong Bapak. Kita Bapak Ibu. Amin. Oke. Where are we? Now we go to 1 John. We're here. Okay, now we go to Matthew 24, 9 and 10. Read again. Ini Tuhan Yesus mengatakan tentang akhir zaman. Kamu akan dibunuh, kamu akan diserahkan, kamu saling menyiksa dan sebagainya. Tiba-tiba dia ngomong gini ayat 10-nya. Ayat 9-nya sebelumnya itu Tuhan bilang kamu akan dibunuh karena nama kamu. Anda baca ya. Dan ayat 10 dan banyak orang akan apa? Murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Halo, makanya saya katakan tadi. Kalau ada orang-orang yang menyatakan kebenaran firman Tuhan, dia tidak disukai. Oh, Bapak nyinggung saya ngomongin. Bapak ngomongin saya. Enggak, aku bahkan firman Tuhan. Nah, ini Tuhan Yesus yang ngomong. This is Jesus said, read, and then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Offended means they feel offended and they feel what? Bahasa Inggris Indonesia katakan murtad. They will fall away. I don't like this, I just split. I don't like this kind of preaching. Hello, I feel offended. What? You feel offended by the truth of the Bible? Tuhan Yesus katakan kamu akan mengenal kebenaran, kebenaran akan apa? You will know the truth and the truth will set you free. You cannot become a Christian like a chicken out Christian or run away this church, that church, because you must be born again. Hallelujah. Tepuk tangan dong Tuhan Yesus. Do I have verse 9 on this? We don't have verse 9, right Stephen? No, okay, go ahead. Now next verse, John 6, 24, 26. This is Yohanes katakan. By the way, tadi yang baru kita baca itu adalah nubuatan Tuhan Yesus. Matthew 24, verse 3 through 14. That's all the prophecy of Jesus, nubuatan Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Next verse. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Tuhan Yesus jawab, 26. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Bukan
karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Halo, Bapak Ibu baca, this is artinya generasi yang cuma pakai Tuhan Yesus untuk kepentingan Pribadi. Perutnya. Paulus mengatakan melayani untuk Perutnya. aib mereka adalah Perut. This is the people that Jesus said, you don't will look for me. You see all the signs I give to you, but still don't believe me. You come here not because of you want me. See? You come because you already ate me. The loaves. And you feel full. That's what you're looking for. Now this is the kind of generations, what I say is the generation instead of being used by Jesus, but they're using Jesus for their personal gain. Halo? Mereka pakai Tuhan Yesus, bukan dipakai oleh Tuhan Yesus, generasi ini. Ini aja udah 5.000 orang paling sedikit, betul? Ya. Paling sedikit, yang laki-laki aja udah 5.000, tambah anak-anak dan perempuan udah tahu. Mereka kalau mulai gereja, saya kalau mulai gereja 5.000 orang udah banyak berkali, susah ngurusin. Coba saya di khotbah di mimbar, kalian mau datang gereja kan bukan karena mau cari saya gitu, kalian udah dikasih makan kemarin, sakit hati keluar semua itu orang-orang gitu. But anyway, so generasi ini banyak. Karena Paulus juga mengatakan sama. Paul said the same thing. You're not the servant of Jesus, you're the servant of your tummy. For your gain. You're using Jesus for your own personal gain. They just did that. Dia nggak peduli tentang Tuhan Yesus. This is the generation, they call Christians, but they are so looking for prosperity. Say prosperity. Jadi saya taruh di postingan kemarin saya, ada seorang hamba Tuhan ngomong di sosial media, saya heran kok ada orang Kristen, mestinya udah lama jadi Kristen, udah kaya dong. Dia pakai Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya kamu punya hidup dan punya yang memilikinya segala berkelimpahan. Terus dia bilang, saya heran kok banyak orang Kristen yang udah lama kok masih miskin. Sedih. My heart is so broken. Because the lady, I don't know, lady or what, when using the word of God misuse as Jesus talked about mammon. Because Jesus said, I came that you might have life, have it abundantly, and she figured out this must be mammon. What? Prosperity. Penyesat bukan? Social media. You know what? Pariteo, kenapa Pariteo ngomong gitu? Saya nggak sebut nama. Saya hanya kasih contoh aja. Ada hamba Tuhan seperti ini. Pakai ayat firman Tuhan untuk prosperity. Bahkan menuduh banyak orang-orang Kristen kok masih miskin. Emangnya disuruh kaya orang Kristen? Saya tulis di postingan saya, Bapak laki yang 2 hari lalu saya taruh. Tuhan Yesus bilang simpanlah hartamu di mana? Surga. Halo. Maka Tuhan Yesus bilang jangan berjaga-jagalah terhadap ketamakan. Orang berhasil bukan karena punya banyak barang. Tuhan Yesus bilang. Amin. Apalagi Tuhan Yesus bilang berbahagialah kamu jikalau kamu dianiaya karena kebenaran dan difitnahkan segala yang tidak benar karena nama Tuhan. Amin. Nah itu lain lagi khotbah. Saya kasih tahu Bapak Ibu bahwa ada orang-orang seperti ini. Dia pakai Tuhan Yesus untuk keuntungan pribadi. Malah dia berkhotbah dia nyalain orang lain lagi. Kan itu murtad tidak itu? Murtad artinya penyesat. Dia orang penyesat pengajar. Oke, last verse. 2 Timothy 3:1-4. Ini tanda-tanda dari orang-orang yang murtad. Dr. McGee juga bilang, saya dengar jadi Dr. McGee salah satu hamba Tuhan di radio yang terkenal di Amerika sudah meninggal. Dia bilang, saya juga percaya ini adalah tanda-tanda. This is the signs of the backslide people, the apostates. Kita baca tanda-tanda orang murtad bahwa pada hari ini mereka ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Next verse 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. I just talked about it, right? Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. 3.
tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Halo, tidak dapat mengendalikan diri, garang, tidak suka yang baik. 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlangkah tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5. Kenapa saya tahu ini gereja? Baca. Secara lahir mereka menjalankan apa? Ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka ini. Ini artinya ibadah orang-orang murtad. As they make a pretense of religion, but deny its power. Reject them. Don't even talk with them. Aku nggak suka berdebat, tapi model orang gini Jauhilah. jauh. Saudara baca tadi? Saudara baca? Dari semua ayat yang mengatakan, yang mana ada tidak kita? Kita garang apa sekali, tidak suka mengasihi, kita suka mengkhianati, suka memfitnah segala macam. Ada listnya kan, panjang. Like I said, those are the first 1 through 4 and 5. This is just a sign of an apostate church. Gereja ibadah orang-orang murtad. Banyak dia lagi. Banyak. Di dalam gereja aja berkelahi. Saya pernah melihat gereja gara-gara nasi. Gara-gara nasi. Udah berkelahi terus ninggalin gereja. Nggak nanya Pak Pendeta ini bagaimana. Ya, ngibrit aja lah. Satu keluarga, 2 keluarga lari. Astagfirullah. I want to close by saying this, and then I'm going to read one more verse of this. Let's just go to the conclusion. Let's just go to the conclusion. Kesimpulan, conclusion. Generasi akhir zaman, the last days generation. Let's go to point number 1, Stephen, if you will. Generasi siapa number 1? Anti-Kristus, the Antichrist. I don't have to explain. Number 2, generasi Kristen lahir baru. Amen. We already learned that. 3. Ada juga generasi orang-orang murtad, the backslide, apostasy, fall away generation. Nah, saya mau nanya, next week, di generasi yang mana ya Anda berada sekarang, dan di generasi yang mana yang Anda inginkan? Which generation are you now? Which one are you? Yeah. Right, be born again, of course, right? Are you with the Antichrist, No. the backslide, Antikristus, murtad, apa lahir baru? Anda pilih. Karena semua ini, Bapak, semua ini ada di dalam Alkitab. Bapak mau debat, silakan, jangan debat saya. Saya hanya messenger. Oke? Bapak pelajari dan Ibu sendiri, panitia tuh bener nggak ngomongnya, baca lagi. Kan ini di Facebook kan bisa dilihat ulang-ulang kali, betul tidak? Direkam. Lihat, pelajari. Kalau Bapak, kalau saya salah, jangan marahin saya. Marahin Roh Kudus, marahin Tuhan Yesus, marahin penulis buku Ibrani. Mereka mengatakan, kok saya bisa murtad? Ya, Bapak bisa murtad. Kalau Bapak belum bertobat, lahir baru. We're gonna close with this warning, last verse, and then we pray. This is the warning. Warning, 2 Thessalonica 2 and 3, 4. Before we go to the verse, I'm gonna say, how many of you know when Jesus is gonna come again? No. Nobody knows. Maybe today. Maybe tonight, right? Yeah. Bapak Ibu di rumah, saudara, tahu tidak kapan Tuhan Yesus datang? Malah ada satu firman Tuhan Yesus pernah mengatakan, saya juga nggak tahu, yang Bapak yang tahu begitu ya. Jadi saya kasih warning ini dengan ayat ini. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan. I'm going to give you a warning, not me saying, but the Apostle Paul wrote this in the Bible. Let's read 2 Thessalonica chapter 2. Kita baca ayatnya sekarang. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Baca keras. Sebab sebelum hari itu, hari apa? Kedatangan Tuhan Yesus haruslah datang dahulu apa? Murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Siapa? Antikristus yang akan harus dibinasakan. 4. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Siapa ini? Antikristus. Wait, warning. You know what? Before Jesus comes again, He's gonna separate you
as he separate a sheep and a goat. Ikan yang baik, penjahat. Domba dan Kambing. bandot, kambing, lalang dan Kandung. ya akan ada kelihatan murtad. Ada orang bilang Pak Rito nanti luar biasa ya, akhir zaman ada pertobatan luar biasa, ada KKR. Di mana ayatnya? Saya bilang di mana ayatnya? Ada dia ya, di mana ayatnya? Saya bisa kasih tahu kamu sebaliknya, ada murtad. Nah, the thing the Bible says before the backslide comes, the backslide comes first, murtad dulu, and then the antichrist comes. See that? How easy? Okay, let's just get all these murtad people get together. We're gonna attack the Christian. But the thing of it is, we're not here anymore. We're gone. That's right. Time of rapture. But there's a different subject. Maybe next time I'll teach you there. But let's just say today, if you understand this message, you meditate. Wow, I never knew that I never really repent from my sin. I'm still doing it even today. The Bible says, there's a lot of people that do sin as a pleasure. Saya counseling tiap hari orang tentang ini. Orang gereja, hamba-hamba melayani gereja, but they still live in this kind of lifestyle. And I said, you gotta check yourself, man. Maybe you one of those people, murtad people, I don't know. Tinggal tanggal mainnya aja ya terjadi. But the thing is, when Jesus comes again, you're gonna be too late. Orang murtad susah bertobat, betul? Right. That's The Bible says, Pak Rito jangan ngomong apa? No, the Bible says it's hard for them to repent. Even they crucified Jesus one more time publicly. Mereka menyalibkan Tuhan Yesus, menghina dengan gaya hidupnya. Amin. Bagaimana dengan Bapak Ibu di rumah? Mau didoakan? Saya akan doa ini. Doa di mana saya menjadi lahir baru. This prayer. Bapak Ibu bisa ulangi, mungkin saudara yang mungkin ada di dalam penjara, saya tidak tahu saudara menonton Facebook ini. Mungkin saudara di rumah sakit, saya tidak tahu. Mungkin saudara di rumah, di kamar sedang bingung, apa itu Kristen dan sebagainya. Mungkin saudara juga ada dalam gereja, sedang saudara bingung ini. Saudara berdoa, bukan saya memaksa, tapi ini doa yang saya pakai hampir 50 tahun lalu merubah hidup saya. Saudara tidak usah tutup mata, ulangi doa saya, oke? Katakan, Tuhan Yesus, saat ini juga aku membuka hatiku, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah aku dari segala dosa-dosaku. Rubahlah hidupku menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikanlah aku alat-Mu. Jadilah raja dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu aku berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, saya garanti waktu Bapak berdoa, Ibu berdoa, tidak ada halilintar, tidak ada geledek. Doa itu dinyatakan melalui iman. Karena firman Tuhan mengatakan, karena kasih anugerah kita diselamatkan oleh iman, bukan perbuatan. Doa itu akan merubah hidup Anda sekalian. Kalau Anda ada di dalam tahanan penjara, saya pernah melayani di Cipinang, Pondok Bambu, di Kalimantan, di Bali, di penjara, saya bilang, mereka berdoa, Pak, keluarkan saya dari penjara ini, doakan. Saya bilang, enggak. Tuhan sengaja taruh kalian sini supaya kalian bertobat. Tuhan Yesus bisa bongkar penjara buat Anda. Amin. Mungkin Anda bisa keluar. Saya doakan. Bapa surga, terima kasih. Firman-Mu selesai ucapkan. Tapi hamba percaya firman-Mu tidak keluar dengan percuma. Pada semua orang yang mendengar di luar sana, khususnya di Indonesia, di Eropa, di Amerika, itu di mana mereka berada, Tuhan. Supaya firman ini menusuk, karena firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua, bisa memisahkan roh dan jiwa, memisahkan hati dan pikiran. Supaya Tuhan firman-Mu ini, Tuhan, pakai ya Tuhan. Banyak orang-orang ya Tuhan yang rindu diselamatkan. Berkati firman ini sekali lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, kiranya kasih Bapa, kasih yang tidak pernah selesai, kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang sangat agape tidak pandang bulu, dan seluruh anugerah
dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kekasih jiwa kita sekalian, bahkan persekutuan dan kekuatan melalui Roh Kudusnya menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa, semua katakan amin. Give a clap. God bless you. Sampai bertemu lagi. Thank you so much. Thank you.